Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Kurnia Saputri dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Kimia. Di sini saya akan menjelaskan beberapa jawaban soal tentang agama dari dosen pembimbing saya, Bapak Dr. Haji Muhammad Syaifuddin. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang bagaimana hukum sholat tahajud tapi sebelumnya belum tidur. Bagaimanakah itu hukumnya? Perlu kita ketahui bahwa sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dilakukan di malam hari setelah bangun tidur, walaupun tidurnya itu hanya sebentar. Jadi jika kita tidak melakukan tidur sama sekali, maka itu tidak dinamakan sholat tahajud, melainkan sholat maqalul lail. Penjelasan ini menurut pendapat yang muktamad Imam Romli dalam Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj. Wal muwadibatuhu sallallahu alaihi wasallam wa huwa tanfilu lailan ba'da naumin. Yang kedua yaitu apakah menggunakan tetes obat mata membatalkan puasa? Hukum memakai tetes mata, hal tersebut diperbolehkan dan tidak membatalkan puasa meski seandainya obat terasa sampai tenggorokan. Hal tersebut dikarenakan lubang mata tidak memiliki jalur penghubung sampai ke tenggorokan. Demikian pula yang masuk ke tenggorokan melalui perantara pori-pori tubuh, bukan melalui lubang mata, sebagaimana kasus mengguyur air saat mandi. Puasa tidak batal kendati kesegaran air bisa dirasakan oleh tubuh, sebab masuknya air bukan melalui lubang, tetapi dari pori-pori. Kasus meneteskan obat tetes mata ini sesuai dianalogikan dengan persoalan ihtihal atau memasukkan celak mata, sebagaimana penjelasan Syekh Muhammad bin Ahmad al-Romli, wala yadurul ihtihalu wa in wujida tu'mul khukli bihalkihi li'annahu la manfaza minal aini ilal halki wa innamal washilu ilaihi minal masami. Yang ketiga yaitu bagaimana hukum perempuan yang sedang berhaji lalu dia mengalami haid padahal dia belum tawaf ifadah. Jawabannya adalah harus menunggu suci dahulu baru boleh melaksanakan tawaf. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu telah sampai di Mekkah, namun beliau mengalami datang bulan sehingga tidak melakukan tawaf dan sya'i. Kemudian Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul pun memberikan respon dengan menyatakan, lakukan sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang berhaji, hanya saja jangan tawaf di Baitullah sebelum suci. Menjelaskan tersebut yaitu an Aisyata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat annaha Makkah qadimta wa ana haidun lam utuf bil baiti wala syaibaini wal marwati fasyaqutu ila zalika Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala maf'ali yaf'alul hajju ghayra la an tatufi bil baiti hatta hadataturi hadisun muttafaqun ala syihatihi. Dan yang keempat yaitu bagaimana hukum puasa mutih. Perlu kita ketahui bahwa setiap puasa yang dilakukan sesuai dengan hukum syara yang tidak tuntunan pelaksanaannya masuk dalam kategori puasa sunnah mutlak dan niatnya adalah puasa mutlak. Dengan demikian, selama pelaksanaan puasa mutih tersebut tidak mengandung hal-hal yang dilarang dalam agama, maka puasa tersebut termasuk puasa sunnah mutlak. Sesuai dengan hadis yang berbunyi wa ta'fi niyatun mutlaqatun fin naflil mutlaqi kama fi nadirihi minasyolati walau qabla az-zawali la ba'dahu innahu sallallahu alaihi wasallam qala li Aisyata yawman hal indakum min godoin qalat la qala fa inni idan ashumu qalat wa qala li yawman akhara a indakum syai'un qulta na'am qala idza uftiru wa in kunta faratta syawma rawahu ad-Daraqutni wa sahaha isnadatuhu. Dan yang kelima, ketika penyewa barang merusakkan barang sewaan, apakah dia harus menggantinya? Barang sewaan termasuk barang yang perlu dijaga dengan baik dan digunakan dengan cara yang baik pula oleh penyewa. Setelah dijaga dengan baik dan digunakan pula dengan baik namun tetap rusak, maka penyewa tidak wajib menggantinya. Sebaliknya, jika barang sewaan rusak karena kesengajaan atau keteledoran penyewa, maka dia wajib menggantinya. Dengan demikian, kewajiban mengganti barang sewaan tergantung sebab kerusakannya. Jika rusak tanpa ada kesengajaan dan tanpa ada kewenangan penyewa, maka dia tidak wajib menggantinya. Jika karena ada kesengajaan atau kesewenang-wenangan dalam menggunakan barang sewaan, maka dia wajib menggantinya. Begitu juga jika rusak sendiri atau rusak karena digunakan dalam batas kewajaran, maka penyewa tidak wajib menggantinya. Tersebut dijelaskan dalam kitab Fathul Qarib yang berbunyi wa'lam anna yaddal ajiri alal aini al-mu'jarati yaddu amanatin wa hina idin la dumana alal ajir illa bi'udwanin fiha ka'an durabat dabbata fawqal adati au arkabaha syashan asqala minhu. Yaitu, apakah penghasilan dari budidaya peternak lebah madu dikenai wajib zakat?
Jawabannya adalah tidak wajib zakat. Kenapa? Karena para ulama dari kalangan Malikiyah dan Syafi'iyah menetapkan bahwa tidak ada kewajiban zakat terkait dengan madu. Mereka berhujah bahwa hadis yang dipergunakan untuk menetapkan wajibnya zakat madu ini adalah lemah, sehingga tidak bisa digunakan sebagai dasar penetapan wajib zakat madu. Ini sesuai dalam kitab Sunan Al-Baihaqi juz 4 halaman 214 bahwasanya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya hadis yang menyatakan sesungguhnya pada madu terdapat zakat 10% dari hasilnya merupakan hadis yang dhaif, dan di dalam hadis yang lain yang mengatakan tidak dibungut zakat sebesar 10% sanadnya juga lemah kecuali hadis dengan sanad dari Umar bin Abdul Aziz. Oleh karena itu menurut pendapat Al-Baihaqi pada madu tidak wajib dipungut zakat karena sesungguhnya sunnah-sunnah Nabi dan asar sahabat itu harus bersifat tetap dalam menyatakan hukum terkait dengan persoalan. Sementara itu pada beberapa hadis di atas tidaklah hal tersebut bersifat tetap sehingga seolah berkesan bahwa zakat pada madu adalah yang dimaafkan.